Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, hari ini siapa yang mimpin doa? Mas Rizky, silakan maju, yang lain boleh duduk kembali. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Rizky semuanya. Selanjutnya Bu Widya izin absen dulu ya. Mbak Amanda Tria. Baik, Mbak Amanda Tria, minggu lalu kemana, Nak? Karena ada urusan keluarga, Bu. Baik, sekarang sudah bisa ikuti pelajaran. Baik. Iya. Rosina Tria. Oke, hadir ya. Baik, semuanya hadir semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Widya mau mengingatkan terkait kesepakatan belajar. Bisa dilihat di layar ya. Kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas yang pertama wajib membawa buku. Baik, angkat bukunya semuanya, baik buku paket dan buku catatannya. Baik, sudah dibawa semuanya ya. Baik. Selanjutnya wajib berdoa. Tadi sudah dipimpin oleh Mas Rizky ya. Kemudian tolong dijaga apa? Sopan santun. Nah, ini selanjutnya aktif dan semangat. Kemudian ada tepat waktu. Tepat waktu dalam hal apa ini? Dalam menyelesaikan tugas. Dan terakhir menjaga kebersihan. Dari kesempatan kelas ini bisa dipahami? Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Widya akan memberikan sebuah asesmen. Nah, asesmen diagnostik, silakan semuanya berdiri. Ini Bu Widya untuk mengukur kondisi emosionalnya sampean ya. Jikalau nanti jawabannya iya, silahkan sampean tepuk tangan. Iya, tepuk tangan ya. Sedangkan kalau ragu-ragu, sampean bisa duduk kembali. Kalau tidak, silakan lambaikan tangan. Bisa dipahami? Baik, yang pertama, apakah Anda merasa bahagia saat berangkat dari rumah menuju sekolah? Oke. Dijawab ragu-ragu, duduk tidak apa-apa, lambaikan tangan juga pun tidak apa-apa. Selanjutnya, yang terakhir ya, apakah Anda merasa percaya diri saat harus mempresentasikan hasil kerja kelompok? Tuh, 2, 3. Oke, ada yang lambaikan tangan Mas Rado. Baik, dalam mempresentasikan dari hasil kerja kelompok, alasannya apa? Mungkin kurang percaya diri dan
malu saat berbicara di depan banyak orang. Nah, ya. Baik, tidak percaya diri dan malu itu biasanya memang belum terbiasa, tapi nanti kita coba ya supaya apa kemampuan berbicaranya bisa lebih leluasa. Baik, tepuk tangan untuk Mas Radu dulu. Alhamdulillah, untuk asesmen selanjutnya kita menuju ke asesmen awal belajar ya. Silakan duduk kembali, diambil HP-nya, silakan di barcode ya. Di barcode ini dikerjakan sesuai dengan kemampuan sampean masing-masing. Baik, selanjutnya hari ini Bu Widya pengen tahu mereview pembelajaran sebelumnya minggu lalu. Kita sudah belajar apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Baik, Mas Diego. Pelajaran minggu lalu yaitu terkait dengan pengertian dakwah, khutbah dan tabligh, khususnya dalam mempelajari rukun-rukun khutbah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Diego. Baik, betul kata Mas Diego ya. Pembelajaran minggu lalu itu khususnya terkait rukun-rukun khutbah. Ini Bu Widya mengingatkan kembali rukun khutbah. Namanya rukun itu kalau salah satunya tidak ada, maka khutbahnya termasuk sah atau tidak? Tidak ya. Jadi harus betul-betul mencakup rukun ini. Satu, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat ya. Kemudian yang ketiga, berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Jadi hal-hal yang baik, wasiat takwanya yang baik. Dan yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah, dan yang terakhir berdoa pada khutbah kedua. Jadi 5 ini harus masuk dalam tes khutbah. Mengapa penting untuk menyusun khutbah dengan tema nilai Islam rahmatan lil alamin? Siapa yang mau bisa jawab? Baik, Mas Zaki. Karena dalam saat penyampaian khutbah kita harus mengetahui cara-caranya menyampaikan agar menghindari provokasi dan unsur-unsur sara, agar yang diterima oleh jamaah bisa damai dan rahmatun lil alamin. Oke, baik, teman-teman Mas Zaki semuanya. Setelah kita tahu pentingnya menyusun teks khutbah dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menerapkan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah melalui praktik khutbah sesuai dengan ketentuan yang dipelajari. Inilah tujuan pembelajaran hari ini, bagaimana sampai nantinya bisa menerapkan. Selanjutnya kegiatan inti ya. Kegiatan inti ini Bu Widya sudah mengirimkan teks contoh khutbah, memberikan beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Setiap kelompok silakan dibuka melalui Google Classroom-nya masing-masing. Silakan berdiskusi, telaah teks khutbah di sini yang mana yang mengandung nilai-nilai yang tidak sesuai Islam rahmatan lil alamin. Bisa dipahami semuanya? Baik, silakan berdiskusi. Paragraf 3 itu ditemukan ada teks yang tidak tepat, yaitu kita juga harus kritis terhadap partai politik tertentu yang tampaknya hanya memperjuangkan kepentingan golongan tertentu dan tidak memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan. Dan itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, setelah kalian sudah mengidentifikasi masalah teks khutbah yang tidak menganut nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, ini sudah ada beberapa komentar ya di Google Classroom. Dari kelompok 1, pada hari ini di paragraf pertama kita akan membahas berbagai isu politik yang sedang hangat di negeri ini. Nah, mana kelompok 1, kenapa kok ada isu politik ini tidak menganut pada nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin? Baik, terdapat isu politik ya, kenapa? Karena isu politik itu mengandung banyak nilai pro dan kontra. Jika di khutbah waktu Jumatan itu banyak mengandung kontra dalam nilai-nilai agama dan dapat merusak nilai keagamaan. Oh iya, ngelek. Baik, selanjutnya ini ada komentar dari kelompok 4 terkait teks khutbah yang tidak mengandung nilai
Islam rahmatan lil alamin. Ini terdapat pada paragraf ketiga. Kita juga harus kritis terhadap partai politik tertentu yang tampaknya hanya memperjuangkan kepentingan golongan tertentu dan tidak memikirkan kepentingan umat secara keseluruhan. Mana kelompok 3? Baik, silakan ya. Baik, tadi memilih dari paragraf ketiga. Apa alasannya? Sebelum itu seperti jawaban Mbak Amanda Firnanda, bahwasanya menyampaikan khutbah tidak boleh menjurus secara kelompok tertentu. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mas Galih. Baik, setelah sampai mempelajari dan menelaah identifikasi masalah di teks khutbah yang tidak mengandung nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin, ini Bu Widya akan menyuguhkan studi kasus. Dan studi kasusnya sampean ini setiap kelompok menyusun dan menyampaikan khutbah di lingkungan multikultural. Multikultural di sini berarti masyarakatnya penuh dengan agama, kemudian ras, suku, dan budaya. Tugas peserta didik adalah nantinya sampean di setiap kelompok-kelompok kecil mendiskusikan, menyusun teks khutbah yang sesuai nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Hal-hal yang tadi diidentifikasi masalah jangan sampai masuk di dalam teks khutbah yang sampean susun. Kemudian setelah itu sampean mencari sumber-sumbernya melalui Al-Quran, hadis, ataupun referensi yang lainnya di buku perpustakaan ataupun di internet. Ya, jadi harus ada landasan Al-Qurannya maupun hadis, gitu ya. Nah, tugas teks khutbahnya nanti diupload melalui Google Drive. Google Drive-nya linknya nanti dimasukkan di Google Classroom. Bisa dipahami semuanya? Baik, nah, sebagaimana tadi sudah diskusinya dan sudah menyusun beberapa teks khutbah, di sini sudah ada kelompok 1 yang selesai. Dari kelompoknya Mbak Amanda Firnanda, kelompok 1. Bisa dicek melalui Google Drive yang sudah dikirim. Baik, kita persilahkan, kita kasih tepuk tangan meriah untuk kelompok 1 untuk tampil teks khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa birratal mu'minina rahimakumullah. Ya Nabi radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta sahibikal yawmal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghut fama laghut jum'atalah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah lakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwal hamdu yuhyi wa yumit. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu uswatun hasanatul lil muhtadin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa wallahi faqad fazal muttaqun. Allahu ta'ala fa idza quditas sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jemaah Jumat amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mengingatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan khutbah tentang pentingnya menjaga persatuan umat dan menghindari isu-isu yang dapat memecah belah kita.
Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, persaudaraan, dan kasih sayang. Salah satu sifat yang mulia dari Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat alam semesta. Namun pada zaman sekarang ini kita sering melihat umat Islam terpecah belah karena isu-isu yang seharusnya tidak menjadi fokus utama dalam kehidupan beragama kita. Salah satunya adalah isu-isu politik yang sering kali membawa perpecahan di antara kita. Jemaah yang dirahmati Allah, politik memang merupakan bagian dari kehidupan kita. Namun ketika politik menjadi alat untuk memecah belah umat, kita harus waspada. Islam mengajarkan kita untuk menjadikan isu-isu politik sebagai alasan untuk memutuskan tali silaturahmi atau menimbulkan kebencian di antara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudara itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebagaimana sudah ditampilkan oleh kelompok 1, tadi sudah beberapa kelompok yang lainnya memberikan pendapat ya. Di sini sudah muncul di kolom komentar Google Classroom dari kelompok 2 mengomentari penampilan kelompok 1. Bahwasanya khutbah kedua disampaikannya dengan baik, berhasil menegaskan ajakan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjadikan masjid sebagai pusat persatuan. Baik, sudah baik ya. Lanjut, ada beberapa komentar juga penampilan dari kelompok 1, dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 menyampaikan revalensi dari tema. Temanya menjaga persatuan umat dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin adalah tema yang sangat relevan dan penting. Baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dengarkan langsung apa manfaat bagi sampean dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa angkat tangan? Baik, Mas Ari. Apa manfaat Mas Ari dalam pembelajaran hari ini? Saya mendapatkan manfaat tentang bagaimana cara berkhutbah dengan baik dan apa saja yang disampaikan saat berkhutbah. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ari. Baik, tadi sudah disampaikan manfaatnya dari Mas Ari. Selanjutnya, setiap anak mengisi link dari umpan balik pembelajaran ya. Silakan di-scan terlebih dahulu. Refleksi terkait efektivitas kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Apa saja kesepakatan yang dilaksanakan dan yang dilanggar. Apakah hari ini sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik? Apakah ada yang melanggar? Tidak. Baik, semuanya sudah menjalankan dengan tugasnya masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik, bisa di-scan ya. Ini silakan dikerjakan nantinya. Baik ya, lembar kerja peserta didik ini bisa dicetak dan dikumpulkan minggu depan waktu pembelajaran agama selanjutnya ya. Materi yang akan disampaikan minggu depan, yakni berkaitan dengan tabligh. Gitu ya nak ya. Baik, kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, tepuk tangan untuk Mas Rizky. Silakan duduk. Baiklah, kurang lebihnya Bu Widya mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Widya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama sehat selalu ya semuanya. Terima kasih.